Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aliadin. Kali ini saya akan membagikan yaitu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Di sini yang beberapa hari yang lalu itu dijelaskan bahwa yang tidak mendapatkan formasi pada formasi P3K tahun 2024 diwacanakan akan ada perjanjian kerja paruh waktu. Namun aturannya belum begitu detail dan ini untuk aturannya sudah keluar yaitu keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini menimbang, mengingat dan seterusnya kita langsung saja di pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi paruh waktu ini namanya juga ASN dan diberi upah sesuai dengan anggaran instansinya atau Pemdanya. Pengadaan PPK paruh waktu dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah yang karena honorernya masih banyak juga sampai di akhir 2024 itu belum selesai untuk permasalahan honorer, sedangkan batas waktunya itu hanya sampai Desember 2024, maka terbitlah atau adanya PPK paruh waktu ini. Yang C memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Yang D peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk yang ketiga, pengadaan PPK paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Jadi yang bisa mengisi P3K paruh waktu itu yaitu guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelolaan umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Keempat, pengadaan PPK paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Jadi yang tidak daftar di tahun anggaran tahun 2024 tentunya tidak bisa ikut ke P3K paruh waktu ini. Jadi yang kemarin diseleksi tahap satunya itu mendapatkan kalau guru ya yang R, intinya tidak lulus seperti itu. Dan nanti di tahap 2 juga seperti itu, yang kemarin baru tutup. Kelima, pengadaan PPK paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi yang pengadaan paruh waktu ini harus non-ASN yang terdata pada data BKN. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Jadi yang bersangkutan ini merupakan pegawai honorer dan ikut CPNS tidak lulus itu maka dia berhak atau ikut P3K paruh waktu ini. Yang B telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi kebutuhannya itu hanya sedikit sedangkan untuk honorernya banyak. Jadi ini dua hal yang bisa ikut dalam pengadaan P3K paruh waktu. Keenam, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai ASN. Jadi bedanya ini lebih kuat Bapak Ibu, walaupun terkait gaji dan upahnya masih belum jelas juga. Jadi untuk paruh waktu ini juga diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi juga mendapatkan NIP dan itu dari BKN. Jadi kita lebih kuat. Ketujuh, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Ini merupakan tahapan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaiannya. Jadi PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menteri. Jadi setelah ini nanti yang tidak mendapat formasi itu juga diusulkan lagi oleh PPK ke
BKN. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Jadi yang tidak mendapat formasi itu di sini wajib untuk mengusulkan semua. Jadi makanya tadi kan diharapkan di tahap 1 dan 2 ini semua non-ASN yang terdata di database BKN diharapkan untuk ikut. Kemudian yang C, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPK paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Jadi ini prosesnya seperti di awal mau pengadaan ASN juga. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi, pendidikan, dan unit penempatan. PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan. Jadi semuanya diusulkan, kemudian nanti penetapan rincian kebutuhan PPK paruh waktunya itu dikembalikan ke instansi, itu paling lama 7 hari kerja sudah mengusulkan nomor induk P3K. Kalau melihat di sini mungkin ini tidak terlalu seribet untuk penerbitan NIP yang penuh waktu. Tapi nanti kita lihat dulu. Jadi ini hanya perkiraan. Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K nomor identitas pegawai ASN. Penerbitan nomor induk P3K sebagai dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi kalau ini kan lebih cepat, tapi nanti konsepnya ini hanya BKN dan Menpan yang tahu. PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi PPK paruh waktu, tetapi di kemudian hari mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan. Yang C, meninggal dunia, PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Diktum ke-9, PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Diktum ke-10, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Ke-11, PPK paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Jadi ini untuk tupoksinya ya hampir sama dengan ASN, bukan hampir tapi juga sama. Nanti juga ada SKP-nya. Perjanjian kerja dimaksud pada diktum ke-11 paling sedikit memuat nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, dan sanksi. Diktum ke-13, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi untuk perjanjian kerjanya ini 1 tahun, ini hanya sebagai transit saja. Diktum ke-14, PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPK paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Yang beberapa hari yang lalu itu rame hanya separuh jam, misalkan 8 jam menjadi 4 jam. Di aturan ini ternyata tidak seperti itu. PPK lah yang menetapkan jangka waktu bekerja, jam kerjanya itu berapa. Jadi kewenangannya itu diserahkan ke PPK dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaannya. Misalkan di kesehatan atau guru kan tidak mungkin kalau guru itu hanya 4 jam. Nah, itu nanti PPK bisa menyesuaikan. Diktum ke-15, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja PPK paruh waktu dengan instansi pemerintah. Diktum ke-16, PPK paruh waktu dilakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai target dalam perjanjian kerja. Jadi ini yang saya jelaskan tadi bahwa PPK paruh waktu itu juga menyusun rencana kinerja atau punya SKP, sama seperti ASN. Diktum ke-17, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan PPK paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Jadi evaluasi kinerjanya itu tidak tahunan tapi ada juga triwulan.
Diktum ke-18, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Jadi evaluasi kinerja triwulan dan tahunan ini menjadi pertimbangan nanti apakah perjanjian kerjanya diperpanjang, dan bisa juga sebagai pertimbangan untuk pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Diktum ke-19, PPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Jadi ini besarannya ini dikembalikan ke PPK pejabat pembina kepegawaiannya ya. Jadi intinya paling sedikit sesuai dengan besaran yang saat ini diterima atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah, di suatu tempatnya, atau di suatu daerah. Diktum ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau yang anggaran 2025 ini kan untuk belanja pegawainya tentu saja kan sudah ada ya. Jadi untuk upah bagi P3K paruh waktu ini bisa berasal selain dari belanja pegawai, entah itu dari belanja tidak tetap atau tidak langsung, itu nanti kewenangan PPK-nya. Jadi ditunggu saja berapa, itu semuanya akan kembali, kalau daerah ya kembali ke Pemdanya, kalau kementerian ya nanti kembali ke kementeriannya. Jadi semuanya ini bisa saja ini setiap daerah satu dengan daerah lain untuk upahnya berbeda juga. Yang di kota besar dan di kabupaten itu pasti juga berbeda. Diktum ke-21, PPK paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diktum ke-22, PPK paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut: setia dan taat pada Pancasila dan seterusnya. Ini memang wajibnya untuk ASN, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas. Jadi ini memang aturannya itu sudah sesuai dengan ASN, entah itu P3K penuh waktu maupun PNS. Diktum ke-23, ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Nah ini jadi disiplin P3K paruh waktu itu juga sama dengan ASN. Diktum ke-24, ketentuan pemberhentian PPK paruh waktu sebagai berikut: diangkat menjadi P3K atau CPNS, mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, mencapai batas usia pensiun, terdampak perampingan organisasi, tidak cakap jasmani atau rohani, tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dipidana penjara berdasarkan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Diktum ke-25, dalam hal PPK paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Jadi kalau P3K paruh waktu ini mengajukan pindah instansi, maka secara otomatis yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Diktum ke-26, dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah P3K paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindah di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Diktum ke-27, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Selain itu berarti belum diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi Bapak Ibu yang kemarin pengadaan ASN tahun anggaran 2024 tidak mendapatkan formasi atau tidak lulus, maka secara otomatis akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Diktum ke-28, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasar pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Jadi Bapak Ibu evaluasi kinerja penilaiannya itu tetap dilihat apakah nanti
bisa diangkat menjadi P3K atau tidak. Diktum ke-29 pengangkatan dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Di sini tidak saya jelaskan, hanya seperti tadi karena banyak juga. Diktum ke-30 keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 13 Januari 2025, Menpan RB Rini Widiantini. Berikut tadi merupakan isi atau penjelasan Kemenpan RB tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi ini tentunya hal ini tidak serta-merta aturan ini saja, karena kan setiap daerah beda-beda. Mungkin nanti akan ada aturan turunan di setiap daerah. Untuk lebih detailnya nanti di daerahnya masing-masing. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.